Ku dengar tentangmu, Immanuel. Ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau besertaku, Kau menjagaku, Immanuel. Dalam kehidupanku, Kau sertaku. Dalam setiap langkahku, Kau jagaku. Sebab Kau Bapakku dan Rajaku. Engkau besertaku saat badai menerpa. Ku tak takut karena Kau besertaku dimanapun ku ada. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Ku dengar tentang-Mu, Immanuel. Ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau besertaku, Kau menjagaku, Immanuel. Dalam kehidupanku, Kau sertaku. Dalam setiap langkahku, Kau jagaku. Sebab Kau Bapakku dan Rajaku. Engkau besertaku saat badai menerpa. Ku tak takut karena Kau besertaku dimanapun ku ada. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Ku tak mau jauh dari-Mu, Yesus Immanuel. Oh, Immanuel. Kau sertaku. Hari ini kami mau berkata bersama-sama, Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih
kasih buat cintamu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Boleh bersama-sama, ayo lebih lagi ucapkan syukur. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Terima kasih, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Tuhan, sungguh kami tak mau, Yesus. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Katakan dengan segenap hatimu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Selamat pagi Bapak Ibu, sedang kasih Tuhan saya ucapkan, dan kita bergabung dalam acara Saat Teduh. Kita akan diberkati mulai kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kiranya firman-Mu akan menjadi pegangan dalam hidup kami, di dalam kami mengisi selama hari ini. Tuhan berkati setiap pergumulan kami, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan, dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk diberkati melalui kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang kasih Tuhan, bagian yang ketiga yang akan kita bahas pagi hari ini, apa sih tujuan Tuhan memproses hidup kita. Sesuai dengan Yeremia di dalam pasal 18 ayat yang keempat, ibarat tukang periuk sedang membentuk sebuah tanah liat menjadi sebuah bejana, dan apabila bejana itu rusak, apakah tanah liat itu dibuang? Tidak. Tapi tukang periuk mengambil tanah itu lalu dibentuk kembali menjadi sebuah bejana yang lebih baik. Dalam hidup kita juga demikian Bapak Ibu. Kenapa sih, atau apa sih tujuan Tuhan memproses hidup kita? Yang pertama, Tuhan memproses kita supaya kita memiliki kualitas hidup yang lebih baik, kualitas rohani yang lebih baik, sehingga iman kita semakin kuat dan kita tetap bergantung kepada Tuhan. Yang kedua saudara, supaya kita layak untuk menerima berkat yang baru. Wah, hebat. Jadi jangan lihat masalah itu sebagai satu beban, tapi ketika kita melihat masalah itu beban, itu akan membuat kita capek dalam hidup ini. Tapi ingat saudara ya, bagian yang kedua ini ya, kita percaya ketika Tuhan memproses kita, tujuan supaya kita layak menerima berkat yang baru. Berkat yang baru ini menjadikan semuanya, segala sesuatu indah. Dan hari ini bagian yang ketiga, tujuan Tuhan memproses hidup kita supaya kehidupan kita menjadi kesaksian baru, menjadi kesaksian bagi orang lain. Nah ini, jadi ada tujuan Tuhan. Kalau kita sudah dipulihkan, kalau kita sudah dijamah oleh Tuhan, disembuhkan, kalau Tuhan sudah memberkati itu kesaksian bagi orang lain. Jadi setiap masalah, setiap persoalan itu tidak melebihi dari kekuatan kita, sudah. Artinya ada batas-batas tertentu, udah tidak kuat, tapi Tuhan tolong.
dan inilah menjadi kesaksian. Saya percaya Bapak Ibu akan dipakai Tuhan luar biasa di dalam hidup ini. Sesuai dengan Yohanes 9 ayat 2-3, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga kedua orang tuanya, tetapi pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ketika murid-murid berkata, "Guru, siapakah yang berdosa? Orang buta inikah? Atau kedua orang tuanya?" Tidak, bukan orang tua, bukan orang ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Artinya adanya satu kesaksian yang Tuhan inginkan bagi setiap orang yang sudah dipulihkan. Dan pagi hari ini saat kita mengalami masalah, betapa kita sangat membutuhkan Tuhan dan menyadari bahwa Tuhan satu-satunya sumber pertolongan. Ada berkat yang baru yang Tuhan sediakan di balik masalah yang kita hadapi, dan akhirnya saudara akan dipakai Tuhan untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu sedang kasihan, pagi hari ini sukacita, damai sejahtera menjadikan kita semua diberkati Tuhan. Saya ingin Bapak Ibu melalui 3 poin ini kita harus tetap kuat. Kita jangan mudah putus asa, jangan mudah kecewa. Saya sebagai hamba Tuhan sama dengan Bapak Ibu. Saking terlalu sakit, air mata saya sudah tidak ada lagi, sudah terlalu banyak nangis. Tapi saya percaya ada rencana Tuhan yang indah. Nah saudara, ketika kita sedang diproses dalam hidup ini oleh Tuhan, Tuhan punya tujuan supaya kualitas hidup rohani diberkati, semakin kuat di dalam Tuhan. Nah ini saudara, jadi apapun persoalan yang kita hadapi, bagaimanapun situasi, saudara, saya berharap kita harus tetap kuat ya. Saudara, saya merasakan bagaimana perjalanan hidup ini tidak lepas dari masalah, tidak lepas dari tapi kalau saudara tetap setia dalam Tuhan. Ya, saya bersyukur hari ini kalau saya dipercayakan menjadi seorang gembala GBC Lorapa, saudara. Itu bukan karena saya mampu, bukan karena saya bisa, tapi itu karena kemurahan Tuhan. Orang-orang Tuhan pakai siapapun dalam masa-masa pandemi untuk senantiasa memberkati pelayanan saya melalui acara Instagram. Dan akhirnya saudara, di atas masa-masa sulit itu Tuhan punya tujuan yang indah. Nah ini saudara, ini jadi bahan kesaksian. Jadi Bapak Ibu, berdirinya GBC Lorapa bukan karena saya bisa, bukan karena saya mampu, itu karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Jadi saya selalu mengucapkan banyak terima kasih pada orang-orang yang empati dalam pelayanan ini saudara. Dan akhirnya apa yang kita tabur itu tidak akan sia-sia. Dan saya percaya gereja Betel Indonesia Jemaat Silorapa di Gading Serpong akan terus berlanjut dan terus akan berkembang saudara, karena saya percaya tercampur tangan Tuhan. Rahasianya Bapak Ibu, kita harus takut akan Tuhan ya. Saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu juga akan mengalami hal yang sama, cuma dengan situasi background yang berbeda. Kalau engkau sebagai seorang pengusaha, usahamu akan diberkati. Engkau sebagai seorang wira swasta, engkau akan diberkati. Engkau sebagai seorang karyawan, karyawati, Tuhan sanggup promosikan. Jangan takut, percaya saja ya. Tuhan memberkati, maju terus di dalam Tuhan. God bless you. Sekarang arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin. Oh ya Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, satu pengumuman saya lupa. Nanti malam ada acara live Instagram Pendeta Surya Rapali. Nanti malam kalau Bapak Ibu mau tulis pokok doa silakan, dan tim saya akan nulis itu. Kita berdoa bersama-sama, praise and worship, pujian dan penyembahan. Kemudian kita akan berdoa bersama, dengar firman, dan kita berdoa bersama-sama. Ada hal-hal yang indah yang Tuhan sedang kerjakan. Tuhan memberkati. God bless you. Shalom.